Kena ingat hanya ada dua authority saja yang boleh mengeluarkan visa haji. Saya harap sangatlah supaya rakyat Malaysia yang tidak mempunyai permit haji Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada dua jamaah haji dari Indonesia yang ditangkap oleh polisi Arab Saudi baru-baru aja. Qadarullah, yang ditakut-takuti terjadi guys. Ini sebenarnya yang saya takut-takutkan. Memang penjagaan tahun ini semuanya jauh lebih ketat. Ini bukan hanya info dari saya, info dari teman-teman yang lebih senior malah dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Setiap tahunnya jamaah haji Indonesia ketika melaksanakan ibadah haji selalu mendapat permasalahan yang cukup serius. Tapi hal ini semacam tidak ada perubahan ya. Sering berulang kali terjadi. Seolah-olah tidak ada keseriusan dalam menangani hal ini. Kenapa saya buat video ini? Supaya tentunya biar kedepannya nanti pemerintah lebih perhatian kepada masyarakat yang ingin menunaikan haji supaya tidak tertipu oleh agen-agen travel yang menjanjikan kebohongan yang menjadikan korban para jamaah haji dengan visa pelancong ataupun mungkin tidak punya permit haji. Jadi mereka hanya dibekali visa pelancong ataupun visa umroh ya. Jadi ini sangat disayangkan. Padahal sekarang pemerintah Arab Saudi benar-benar tegas bab soal masalah haji. Tidak ada toleransi. Siapa yang sampai salah guna aturan maka akan ditindak secara tegas. Tak kisah dari negara mana. Dan kenapa negara tetangga kita hampir tidak pernah mendapat masalah serupa seperti yang dialami di negara kita ya. Bagaimana cara pemerintah Malaysia mengatasi hal tersebut? Mari kita simak videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi ya, bukan istilahnya membanding-bandingkan mana yang lebih, istilahnya yang mana yang lebih bagus atau mana yang lebih jelek, enggak. Kalau kita membandingkan dari segi positif, sebenarnya nggak ada masalah sahabatku semua. Jadi kita boleh belajar dari hal yang baik. Tidak perlu gengsi. Mau mencontoh dari negara manapun. Asal hal tersebut jika kita lakukan membawa hal yang positif. Kira-kira seperti itu sahabat-sahabatku semuanya. Ingat hanya ada dua authority saja yang boleh mengeluarkan visa haji. Saya harap sangatlah supaya rakyat Malaysia yang tidak mempunyai permit haji yang dikeluarkan sama ada oleh tabung haji. Sebab kita kena ingat hanya ada dua authority saja yang boleh mengeluarkan visa haji. Satu tabung haji yang dikeluarkan kepada tamu haji, yang ini sebanyak 31,600, ataupun visa haji mujamalah yang dikeluarkan oleh Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur. Itu saja. Maknanya tidak ada badan-badan agensi NGO lain yang boleh mengeluarkan visa haji. Jadi sebab tu saya minta kepada rakyat Malaysia untuk supaya tidak terpedaya dengan mana-mana agensi yang mengatakan mereka ni boleh mengeluarkan visa haji. Sebab tu saya tekankan di sini hanya dua authority saja yang boleh mengeluarkan visa haji. Yang ini penting supaya kita tidak mahu ada mana-mana pihak yang memang berhasrat untuk menunaikan haji ditipu oleh agensi-agensi pelancongan yang tidak bertanggungjawab. Setakat ini, kalau kita dengar laporan sebelum daripada ini berkaitan dengan 300 jemaah yang terkandas, kemudian dikata dalam ribuan sebenarnya. Saya telah buat kenyataan sebelum ini meminta supaya jemaah haji yang terkandas untuk menghubungi pegawai kita di tabung haji di Tanah Suci, di Mekah ataupun di Madinah, di Jeddah. So kita ada konsul haji di sana. Cuma apa yang berlaku setakat hari ini, saya dimaklumkan belum ada aduan rasmi yang dibuat kepada tabung haji di Tanah Suci.
Dan memang saya follow up dengan pihak tabung haji sama ada di sini ataupun di Kuala Lumpur dan juga di Saudi. Dan laporan yang saya terima begitu. Jadi kita belum dapat satu kepastian. Cuma apa yang pasti, saya mengharapkan agar rakyat Malaysia yang menunaikan umrah sama ada dengan visa umrah ataupun visa pelancong, untuk tidak menggunakan visa pelancong dan juga visa umrah ni untuk menunaikan haji. Nak menunjukkan ketegasan dan keseriusan kerajaan Arab Saudi ni, fatwa ni telah dikeluarkan. Maknanya telah dikeluarkan fatwa menyokong keputusan Kementerian Saudi dan Umrah untuk mengenakan hukuman yang berat kepada mana-mana pihak yang tidak mempunyai permit khas haji. Dengan adanya fatwa ni, maknanya kerajaan Arab Saudi serius akan mengambil tindakan pada mana-mana mereka yang melanggar peraturan tersebut. Kesalahan hukuman yang akan dikenakan kepada mereka-mereka yang ditangkap melanggar peraturan menggunakan visa pelancong untuk menunaikan haji. Sekiranya mereka ini ditangkap, mereka ni akan dikenakan ditahan sementara dan kemudian akan dihantar ke negara masing-masing. Cuma sebelum daripada itu, kena bayar denda sebanyak 10,000 Saudi Riyal dan tak akan dibenarkan untuk masuk ke Saudi dalam tempoh 10 tahun. Pemerintah Malaysia begitu sangat perhatian kepada para warganya yang ingin menunaikan ibadah haji. Bahkan juga memberikan peringatan keras ya, kalau tidak punya permit haji, tidak punya visa haji, jangan sampai berangkat haji. Sebab kalau sampai melanggar aturan tersebut, maka akan ditangkap dan tentunya juga akan didenda. Dan hal ini juga sering dialami oleh jamaah haji dari Indonesia, terkait kadang-kadang mereka tertipu oleh agensi-agensi yang tidak resmi, bahkan sampai-sampai salah menggunakan visa. Sedangkan pemerintah Arab Saudi sekarang itu benar-benar tegas ya. Jadi masalah haji di Arab Saudi aturannya memang begitu sangat ketat. Dan luar biasa, Malaysia juga begitu sangat perhatian memberikan edukasi kepada para warganya, sehingga agar para warganya itu tidak mudah tertipu oleh agensi-agensi yang menjanjikan iming-iming manis. Dan saya juga sangat-sangat itu ya, istilahnya mengecam tindakan para agensi travel yang ada di Indonesia. Mungkin tidak mewakili keseluruhannya, tapi ada agensi-agensi yang seperti itu, sehingga merugikan para calon jamaah haji yang ada di Indonesia. Sebenarnya bukan salah para jamaah hajinya, yang patut dipersalahkan adalah agensi-agensi yang menjanjikan janji-janji manis. Ayo ikut haji dengan saya, mudah, cepat, dan tidak perlu menunggu lama. Tapi kemudian sampai di Arab ternyata menyalahi aturan. Dan baru-baru kali ini banyak kasus yang terjadi kepada jamaah haji Indonesia. Yang salah ini bukan jamaah haji, tapi yang salah ini adalah agensi yang memberangkatkannya. Ini harus ditindak tegas dan harus dicari sampai ke akar-akarnya, supaya para jamaah haji dari Indonesia tidak tertipu oleh agensi-agensi yang tidak bertanggung jawab. Sebab saya sendiri juga melihat ya, travel agency di Indonesia ini begitu sangat menjamur, bahkan mungkin ada yang tidak resmi. Jadi harapan saya dengan adanya kasus-kasus seperti ini, adanya video yang viral-viral seperti ini, pemerintah juga segera bertindak tegas agar tahun ke depan tidak ada jamaah haji yang menjadi korban oleh agensi-agensi yang tidak bertanggung jawab. Dan tentunya buat para jamaah haji yang ada di Indonesia juga harus bisa menjaga adab sopan santun ya ketika berada di negara orang. Sebab kemarin selalu viral ya kan, kebiasaan-kebiasaan mungkin yang sering kita lakukan di kampung kita bawa ke sana, jangan sampai. Sebab
aturan negara itu beda-beda sahabatku semua. Jadi jangan sama ratakan ketika kita berada di kampung atau negara sendiri. Memang tidak semuanya, tapi segelintir masih ada yang kurang sopan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan juga tidak habis sampai di sini. Bahkan kok bisa-bisanya ya selegram dari Indonesia ini menipu para jamaah haji dengan memberangkatkan jamaah haji dengan visa yang tidak sah untuk berhaji. Dan ini juga sangat disayangkan ya, publik figur tapi malah menipu. Aneh-aneh saja memang kadang-kadang kalau melihat hal yang ada di Indonesia dan hal yang terjadi pada orang-orang di Indonesia. Video ini saya buat bukan tujuannya untuk istilahnya membuat konten buruk-buruk, bukan sahabatku semua, sama sekali tidak. Saya buat video ini karena saya sayang terhadap negara saya. Saya sangat tidak terima ya apabila para jamaah calon haji ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut video tentang jamaah haji Indonesia yang mengalami masalah di Arab Saudi. Kita simak videonya bersama-sama dan semoga video ini juga bisa menjadikan video yang bermanfaat serta bisa dijadikan pengajaran kita semuanya dari hal kasus yang sudah terjadi. Ada 2 jamaah haji dari Indonesia yang ditangkap oleh polisi Arab Saudi baru-baru aja. Kenapa sih? Sebenarnya kita harus tahu ya peraturan di sana ya, karena kan kita beda negara, betul mas, beda peraturan. Salah satu peraturannya itu kita nggak boleh terlalu banyak ngumpul di pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, gerombolan beberapa orang gitu ya. Kemarin mereka juga berfoto dengan spanduk dan bendera di Tanah Suci. Jadi ditegurlah sama polisi di sana. Jadi bagi kalian mau umroh ataupun lagi haji, udah deh, walaupun nanti ada banner dari travel, spanduk dari travel, udah jangan foto-fotonya di pelataran. Betul. Untungnya alhamdulillah setelah masuk kantor polisi, alhamdulillah bisa dinego. Mereka berdua ini yang termasuk dalam pemimpin kelompok ini bisa dinego untuk keluar dari kantor polisi. Sebenarnya rame tuh ngumpulnya, cuman karena 2 orang ini adalah petinggi atau ketua kelompoknya. Jadi bagi teman-teman, namanya di sana kalau udah punya aturan, jangan sampailah kita melanggar karena urusannya dengan kementerian. Setuju mas. Qadarullah yang ditakut-takuti terjadi guys. Ini sebenarnya yang saya takut-takutkan. Memang penjagaan tahun ini semuanya jauh lebih ketat. Ini bukan hanya info dari saya, info dari teman-teman yang lebih senior malah dari saya. Memang beberapa tahun lalu memang nggak terlalu ketat ya, tapi tahun ini bener-bener penjagaan lebih ketat, razia lebih banyak, penjagaan terus portal apa segala macam untuk cek visa. Apakah visa haji kalian itu visa haji yang resmi atau tidak? Ini buktinya. Hati-hati anu di jarona mobil teu bisa lolos ke Mekah ya. Di jarona anu deket rek asup ka dieu. Ditahan ku polisi kabeh rehal 8 bus. Kudu 18 jemaah haji ilegal ditahan polisi di Mekah. Ya balik di jarona teu lolos 8 bus kabeh ditahan di dieu. Di Soraya. Bismillah, ini ada, yang di hotel pun kena jemput paksa. ada razia Dirazia. hotel baik di Mekah, terutama di Mekah bagi jemaah haji ilegal yang menggunakan visa non haji seperti visa ziarah. Jadi bagi teman-teman harap diperhatikan kalau mau beribadah, Ya Allah. beribadah yang benar dan sesuai dengan aturan. Barakallahu fikum. Daerah Misfalah bro, 1, 2, 3, 4, 5 polisi sedang menggerebek hotel. Ada 6 no, atau lagi no. Di hotel digerebek ya. Penggerebekan nih. Kata orang-orang Banggali, ada orang visa umroh, visa ziarah di hotel belakang nih. Ajib. Dia mau mampir ke sini. Dan masih banyak yang komen, Bang, visa ziarah lolos kok, lolos. Iya, saya nggak mau bahas lolos atau tidak, karena kan ini kan jutaan orang. Pasti ada yang lolos dan pasti ada yang tidak lolos, itu udah pasti. Tapi kalau pakai visa tidak resmi, kejadiannya bisa seperti ini. Sekarang kita doakan aja ya guys, semua jamaah haji yang berangkat tahun ini, baik keluarga kita, saudara kita, atau seluruh jamaah haji yang menggunakan visa apapun ya, semoga Allah selamatkan, semoga Allah lindungi, hajinya mabrur, hajinya diterima oleh Allah dan kembali selamat di Indonesia. Masya Allah, ada ketangkep masuk ke mobil Surto dari Asar, dia baru dibebasin. Alhamdulillah ada
Sohib. Hati-hati Allah ya, Ana masuk. Udah full, udah 45. Nih lihat nih, Masya Allah. Ana dilepas, Alhamdulillah. Ya, Bismillah. Alhamdulillah, Ana baru dibebaskan. Tadi Ana dimasuk mobil pas mau sholat asar. Ana dimasukin ke mobil tahanan. Ya, ini nggak main-main ya Allah ya, Ana. Berarti sampai sejam ya, sejam setengah. Tapi Ana bisa sholat tadi. Ana minta sama askarinya. Dan Alhamdulillah, Ana sendiri yang dibebasin. Alhamdulillah, Allah Akbar. Dan sekarang Ana mau ada tugas di Ajiat soalnya. Ada 45 itu yang udah ketahan itu. Udah mau berangkat ke penjara. Alhamdulillah Ana diturunin. Alhamdulillah. Ana sendiri yang diturunin tadi. Tadi ada yang sampai nangis-nangis kencing-kencing. La haula wala quwata illa billah. Sekarang Ana udah di daerah Jarwal ya, Anjum sebelah sini nih, Anjum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah merjun, kasihan. Inilah korban visa ziarah. Betul Mas, kasihan sekali. Yang telah barusan dikena gedor. Nah, ini semuanya jemaah, hampir kurang lebih jemaahnya sebanyak 43 jemaah. Ini juga kurang lebih 43 jemaah. Nah, kasihan digedor hari Jumat malam Sabtu. Digedor-gedor ya. Kasihan sekali Kasihan Mas. karena jemaahnya kena gedor barusan. Tempatnya di area Sizah Mekah, dekat sama pelontaran, dekat sama Mina. Jemaah yang kena gedor visa ziarah. Semoga sisanya selamat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu ini mau pulang ke Indonesia, udah dibuatin bayan syafar. Ternyata setelah nyampe di bandara dibalak surtoh. Nah, kenapa dibalak surtoh? Ibu ini karena visanya memakai visa ziarah. Nah, visa ziarah tapi udah dibuatin igomah. Tapi dibuatnya igomah itu lambat. Karena dibuatnya igomah lambat dan ibu ini igomahnya sampai mati sekitaran 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan mati baru dibuatin igomah. Nah, igomahnya itu yang mati visa ziarahnya itu kan ada rusum sebesar 300. Nah, belum dibayar sama kafilnya. Seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya ibu yang tadinya bermasalah dengan bayan safarnya sekarang sudah masuk di ruang antri atau keberangkatan menuju Indonesia, karena pesawatnya memakai pesawat Saudi langsung direct Jeddah atau Indonesia Soekarno Hatta. Dan setelah ibu itu pulang, kita jangan lupa minum kopi dulu karena capek ya. Oke, kita jangan lupa beli Karak Cafe, Barne Cafe. Kita beli Karak Cafe. Kita sedang berada di Bandara Saudi yang baru untuk teman-teman. Keberangkatan untuk malam ini. Kita lihat ini kedatangan, information kedatangan. Ini kedatangan. Rame, masya Allah, tabarakallah. Di bandaranya rame ya. Kita jam 1:30 masih di bandara. Kita ngebantuin teman-teman yang pulang ke Indonesia yang bermasalah tadi siang dengan bayan safarnya yang dibalak surtoh.
dan polisi sini ternyata baik juga sih. Tiketnya dibeliin sampai diurusin bayan safarnya, dibuka balak surtanya dibuka sendiri dari surta itu, dan dikasih oleh-oleh juga, yaitu kurma. Dikasih kurma, masya Allah, baik juga ternyata, masya Allah. Dan tindakannya ibu itu lari dari majikan langsung ke kantor polisi sampai di penjara 1 bulan, masya Allah, tepat banget, dan mungkin ngasih alasan yang bagus banget. Makanya untuk mau berangkat ke Arab Saudi, hati-hati, takut kena visa ziarah atau syahsiyah, dan dinamakan visa ziarah. Seperti itu untuk teman-teman sekalian. Kita minum Karak Cafe. Mas, sudah lama jadi pelayan di kopi, Mas? Aduh. Sukar ziyadah. Selebgram ditahan Saudi karena jual paket haji dengan visa ziarah, jemaahnya dicari. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Arab Saudi menelusuri keberadaan rombongan jemaah calon haji yang menggunakan visa ziarah. Mereka diduga menjadi korban dari seorang selebgram Indonesia yang mempromosikan naik haji dengan visa ziarah. Padahal berhaji menggunakan visa ziarah dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Konjen RI di Jeddah Yusron B. Ambari mengatakan dari informasi awal, jemaah kini berada di Mekah. Pihaknya juga masih terus mencari keberadaan jemaah di Mekah. Wah, bisa-bisanya ya Sobat Start FM, orang mau ibadah malah kena tipu. Dan semoga dengan adanya kejadian video-video yang viral terkait jamaah haji Indonesia yang mendapat penggerebekan atau penangkapan, bahkan sampai di hotel pun juga digerebek, menjadi perhatian pemerintah dan tentunya juga pelaku-pelaku agen-agen travel yang melakukan penipuan atau manipulasi segera ditindak tegas. Memang tidak keseluruhan mewakili agen travel ya, tapi ada juga oknum-oknum agen travel yang merugikan orang mau ibadah. Kok bisa-bisanya orang mau ibadah kok ditipu? Ini kan sangat disayangkan ya. Dan juga buat para teman-teman, video ini harus kalian share supaya tidak ada orang yang tertipu lagi ya. Dan teruntuk mungkin sahabat-sahabatku, ibunya mau naik haji, harus mendaftar haji yang resmi. Jangan mau ikut calo. Biasanya di Indonesia kebiasaan nih, yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, tidak mau mengurus sendiri. Maunya, biarin diurusin si A atau si calo tersebut. Saya tinggal terima bersih. Nah, itu yang mengakibatkan sering terkena penipuan. Biasanya seperti itu ya. Dan teruntuk para sahabat-sahabatku harus menaati aturan ya. Jangan sampai visa ziarah, visa kunjung, terus kemudian ke sana untuk bekerja. Di video tadi juga ada kasus sedemikian ya kan. Jadi jangan sampai punya niat seperti itu. Dan kalaupun ada yang mengajak kerja ke Arab Saudi, ayo kerja ke Arab Saudi dengan visa ziarah, aman-aman aja, jangan mudah percaya. Kalau sudah sampai ke negara orang, kemudian kalian mendapatkan kasus yang seperti itu, maka urusannya akan menjadi sulit. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua. Dan kalau saya lihat ya, kasus-kasus haji, kasus-kasus jamaah haji di Indonesia itu sering terjadi setiap tahunnya. Dan mudah-mudahan pemerintah juga lebih mengedukasi ya ke depannya supaya tidak ada hal yang terjadi seperti tahun ini. Tahun kemarin juga viral. Sekarang pun juga viral. Ini sangat disayangkan lah. Jadi kasihan para calon jamaah haji yang ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan peran pemerintah sangat dibutuhkan, terutama untuk memberikan edukasi yang lebih supaya masyarakat tidak mudah tertipu oleh oknum-oknum tersebut yang merugikan para calon jamaah haji yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Dan saya juga sangat kagum dan salut kepada pemerintah Malaysia ya. Apakah Indonesia harus
mencontoh pemerintah Malaysia supaya tidak ada korban para calon jamaah haji yang ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau hal yang baik tak perlu istilahnya gengsi atau bagaimana ya kan, harus contoh negara tetangga kita. Dan saya lihat di Malaysia ya, hampir tidak pernah ada kasus-kasus yang seperti menimpa para calon jamaah haji yang ada di Makkah, khususnya para calon jamaah haji di Indonesia lah. Dari Indonesia kok, sampai di Indonesia, dari Indonesia. Saya pun juga turut prihatin sahabat-sahabatku semua. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.